Oke Mas, kalau menurut Mas Kuncoro sendiri, apakah eksekusi yang tiba-tiba tanpa pengadilan itu merupakan suatu rencana untuk pembungkaman, Mas? Memang kan ya isu tentang komunis itu sampai sekarang tuh masih sensitif ya, Mas ya. Masih banyak kekhawatiran. Bahkan saya sering itu lihat spanduk di jalan, kami menentang komunis. Bahkan itu sekarang loh, Mas. Sampai sekarang loh. Padahal itu kan udah kejadiannya udah lama. Saya masih ingat dulu seorang narasumber itu Pak Hermanu Subagio almarhum. Itu dia tuh ngomongnya ini partainya aja udah bubar, orang-orangnya udah nggak ada, tapi masih sering diangkat-angkat terus, dia ngomongnya kayak begitu. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program acara Jejak Sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai satu sisi titik kelam dalam perjalanan sejarah Indonesia. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai tragedi yang terjadi di sekitar tahun 1965. Seperti yang kita tahu, pada tahun itu kan terjadi pemberontakan yang disebut Gerakan 30 September garis miring PKI, Partai Komunis Indonesia. Sampai sekarang banyak kontroversi yang terjadi. Banyak pertentangan data maupun isu-isu sensitif seputar PKI. Nah, sebenarnya bagaimana kisah di baliknya? Apa yang terjadi? Dan mengapa PKI menjadi suatu momok catatan hitam sejarah Indonesia pada saat itu? Bersama saya telah hadir seorang sejarawan, peneliti, penulis buku, dan pengajar sejarah bernama Kuncoro Hadi yang akan memberikan penjelasan kepada kita. Baik, mari langsung kita sapa. Baik, halo Mas Kuncoro, apa kabar? Sehat selalu? Baik, kabar baik Mbak Via, sehat. Baik, ini Mas, kita kan hari ini akan membicarakan mengenai kejadian atau tragedi seputar tahun 1965 ya. Yang kita tahu itu berkaitan dengan gerakan 30 September atau garis miring Partai Komunis Indonesia atau PKI. Iya. Mungkin ini teman-teman Tribuners, saya jelaskan dulu bahwa Mas Kuncoro di sini ini adalah seorang peneliti independen, dia adalah seorang sejarawan dan seorang pengajar di Universitas Negeri Yogyakarta ya Mas ya? Iya. Nah selain itu Mas Kuncoro ini juga menulis buku, itu berjudul Kronik 65, itu yang tebelnya segini. Tahu? Iya, dan sempat dibredel dulu di Padang. Oh iya Mas? Bukan dibredel, tapi sempat disita oleh Angkatan Darat, oleh militer lah. Gitu ya. Oh gitu, itu pada tahun berapa? Karena itu? Memang 2018 kalau nggak salah ya, atau 2019 awal, saya agak lupa, antara 2018 2019. Tidak hanya buku saya, tetapi ada sekitar 5 buku lah yang disita gitu ya. Salah satunya bukunya Boni Triana yang remretnya historia.id itu tentang Soekarno, judulnya Bung Besar. Ini agak aneh ternyata, terkadang yaitu kita punya problem besar terkait dengan kebiasaan kita yang jarang membaca buku sebenarnya. Jadi makanya ada istilah don't judge the book by its cover, itu perlu kita telah lagi, karena tiba-tiba ada buku-buku yang disita tanpa melihat isinya, sebenarnya tidak membaca isinya, hanya melihat covernya misalkan. Melihat covernya yang mungkin menurut Angkatan Darat itu berbahaya, terus kemudian disita gitu. Padahal ya dulu ketika buku saya di buku Kronik 65 itu disita, sebenarnya ada beberapa wartawan, salah satunya Tirto gitu ya, yang ingin wawancara, tapi saya diamkan dulu gitu, karena memang kalau saya sebenarnya lebih misalkan ditanyakan soal buku itu misalkan, karena buku itu kan dianggap menyebarkan komunisme gitu kan. Salah satu buku yang dianggap menyebarkan komunisme gitu oleh Angkatan Darat waktu itu ya, yang menyita di Padang itu. Saya saya bisa juga enak menjawab gitu ya. Berarti kalau begitu tuduhan itu saya bisa balikkan ke Angkatan Darat gitu. Karena buku Kronik 65 itu saya pakai data utamanya atau arsip-arsipnya itu dari arsip Koti yang dikeluarkan oleh Kostrad. Jadi datanya dari Kostrad tapi mereka bilang ini menyebarkan komunis, kan lucu gitu. Datanya dari militer tapi mereka bilang ini menyebarkan komunisme, tapi bisa saya balikkan dengan demikian. Berarti ya militer juga menyebarkan komunisme, saya pakai datanya mereka gitu. Sebenarnya itu persoalannya adalah ya itu tadi, tidak banyak orang suka membaca.
Ya saya tidak bilang bahwa tentara nggak suka membaca, tapi beberapa mungkin oknumnya gitu saja ya. Itu memang tidak bisa melihat bagaimana menelaah isinya gitu. Walaupun dulu memang begitu penyitaan, kemudian muncul kontroversi, kemudian kalau tidak salah juga di televisi juga ada diskusi soal itu, terus kemudian Angkatan Darat pusat itu maksudnya itu berusaha untuk menjelaskan bahwa ya nanti kami pelajari dulu isinya. Ya walaupun sampai sekarang sudah dipelajari benar atau tidak saya nggak tahu, tapi belum ada laporan resmi bahwa buku ini bahaya atau tidak, termasuk buku saya itu ya. Yeah. Ya, tapi paling tidak saya ingin menyatakan bahwa buku saya, buku kronik itu benar-benar berisi tentang kronologi kejadian yang paling utama adalah peristiwa gerakan 30 Septembernya pada tanggal 1 Oktober. Kenapa saya menyusun kronik? Karena sejauh ini penelitian tentang peristiwa 65 itu lebih banyak analisis gitu ya. Saya ingin mengetengahkan sesuatu yang lain. Dalam artian saya ingin menunjukkan data primernya saja gitu ya. Kejadian-kejadian yang terjadi. Karena begini, kenapa itu penting? Karena ada banyak kesalahan-kesalahan. Satu yang paling fundamental adalah ketika kita bicara soal G30S, itu selalu sering dikaitkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 30 September. Ya kan? G30S, gerakan 30 September yang terjadi di tanggal 30 September, padahal enggak. Yang terjadi itu peristiwanya itu terjadi pada 1 Oktober, bukan 30 September. Itu sering terjadi. Banyak peneliti yang bahkan mengabaikan itu. Kalau dalam sejarah mengabaikan itu berarti memunculkan apa yang disebut dengan anakronisme sejarah. Kita menempatkan sesuatu peristiwa, tetapi tidak dalam urutan waktu yang tepat gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang mendasari saya kemudian kenapa saya dan teman-teman itu menyusun kronik 65, buku kronik 65 itu. Itu Mbak Fia. Baik, oke Mas. Langsung aja kita ya. Sebenarnya tuh saya tuh dari dulu penasaran. Mungkin kan karena banyak kontroversi dan kesimpang siuran ya tentang kejadian pada hari itu. Nah mungkin Mas Kunchoro bisa menceritakan sedikit Mas, sebenarnya apa sih yang terjadi? Oke, begini. Persoalannya adalah karena saya mengkaji tentang salah satunya ada politik ingatan gitu ya. Oke. Orde Baru itu mengubah banyak hal terkait dengan narasi tentang peristiwa itu ya. Kita tahu bahwa memang terjadi pembunuhan. Ya, intinya adalah gerakan 30 September itu kan memang gerakan yang berusaha untuk mengambil para jenderal gitu ya, yang dianggap sebagai bagian dari Dewan Jenderal. Itu pemahaman umum kita sudah tahu soal itu ya. Dalam artian peristiwa itu jelas gitu ya. Tetapi yang tidak dibahas kemudian adalah apa yang terjadi setelah itu. Jadi G30S, peristiwa G30S yang kemudian di Orde Baru disebut dengan G30S garis miring PKI itu hanya seputar peristiwa itu saja. Padahal ada peristiwa lain yang sampai sekarang itu masih menjadi perdebatan, ya, masih banyak dipersengketakan karena menjadi perdebatan kan menjadi sengketa gitu ya. Terkait dengan apa sih yang terjadi setelah peristiwa pembunuhan jenderal-jenderal itu, yaitu persekusi atau penghancuran PKI yang di Orde Baru itu sebenarnya tidak disebut. Hanya sekedar setelah peristiwa 1 Oktober itu jenderal terbunuh, kemudian PKI dianggap menjadi otak dalang pembunuhan itu, kemudian ya sudah PKI dibubarkan dan dihancurkan gitu ya. Dihilangkan dalam politik Indonesia di dalam kehidupan politik di Indonesia. Tetapi proses yang mengerikan sejak tahun katakanlah akhir 65, awal 66 sampai katakanlah 67, 68, 69 itu tidak pernah secara luas diberitakan atau dinarasikan oleh Orde Baru. Padahal kalau kita bicara soal sejarah, ya semua harus diceritakan. Ya.
baik, buruk, jelek, apa namanya ya, jelek, tidak jelek gitu ya. Semua kan harus dikabarkan. Biar apa? Biar masyarakat itu memahami apa yang terjadi di masa lalu supaya tidak mengulangi. Persoalan 65 itu adalah menurut saya ya. Saya menyederhanakan, ini mungkin simplifikasi yang terlalu simplisit, tapi paling tidak itu bisa menggambarkan secara umum bahwa 65 itu adalah kekerasan yang berbalas kekerasan. Jadi garis batasnya memang katakanlah ya 65 gitu ya. Sebelum itu memang muncul kekerasan yang dilakukan oleh kelompok komunis. Skalanya mungkin tidak kekerasan fisik dalam artian pembantaian besar-besaran, tidak gitu ya. Tapi misalkan apa namanya kekerasan verbal, ancaman dan segala macam itu kan memang muncul di periode itu. Pra 65 dan itu dibahas oleh Orde Baru. Ya toh? Tapi pasca itu ketika orang-orang komunis dibunuh, kemudian dipenjara, kemudian dihilangkan secara paksa dan segala macam, itu kan menjadi abu-abu di dalam historiografi Indonesia. Orde Baru loh ya, di periode Orde Baru itu kan jadi abu-abu. Baru kemudian dicoba untuk diungkap ketika periode reformasi, pasca reformasi. Itu kan ada usaha untuk apa istilahnya itu dulu, istilahnya itu pelurusan sejarah gitu ya. Ya walaupun sebenarnya sejarah nggak harus diluruskan sih, tapi istilah pelurusan sejarah itu untuk sebenarnya menjelaskan apa yang dalam historiografi Orde Baru itu tidak dituliskan, gitu ya. Nah itu yang muncul kekerasan pasca 65 itu besar sekali, gitu ya. Tapi itu seolah-olah diabaikan. Nah karena di Orde Baru tidak diungkapkan dengan jujur, maka kemudian yang terjadi adalah di masyarakat itu kan terpecah, ya kan? Narasi resmi Orde Baru yang dihadirkan adalah peristiwa 65 adalah pemberontakan PKI gitu kan. Tapi ingatan-ingatan di bawah itu lebih dari itu. Banyak cerita keluarga dan segala macam di pelosok-pelosok di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Medan yang mengungkapkan sisi-sisi yang lain. Kekerasan anti komunis yang muncul. Kita bisa lihat itu dalam dua film dokumenternya, mungkin bukan dokumenter ya, dua filmnya Joshua Oppenheimer itu ya, yang Jagal dan Senyap gitu ya. Itu kan sisi lain yang sebenarnya ya hadir gitu ya pasca peristiwa yang di Jakarta pada 1 Oktober itu, pasca pembunuhan jenderal-jenderal, di mana kemudian orang-orang komunis diburu, kemudian ditangkap, kemudian ada yang hilang paksa karena nggak tahu lagi dia di mana, mungkin terbunuh tapi terbunuh di mana nggak tahu, atau banyak sekali kemudian tempat-tempat atau ladang pembantaian yang ada di Indonesia. Dan saya sebenarnya sebelum pandemi itu, kira-kira bulan Maret awal ya, sebelum beberapa tempat di lockdown awal itu saya dan tim kecil gitu sebenarnya mencoba untuk menelusuri jejak-jejak tempat pembunuhan massal di wilayah Karsidenan Surakarta. Jadi di wilayah Klaten, Sukoharjo, kemudian baru ke Boyolali gitu ya. Sebenarnya kami mau coba sampai nanti ke Semarang, Blora dan segala macam. Karena saya sering sekali begitu ketemu beberapa teman peneliti atau mungkin anak sejarah gitu ya, teman-teman sejarah gitu, dan dia cerita tentang daerahnya pasti sedikit banyak akan mengaitkan bahwa oh iya di tempat saya juga ada satu tempat di mana itu dulu dipakai untuk membunuh orang-orang komunis dalam jumlah yang besar gitu. Nah itu banyak sebenarnya, banyak tempat itu. Tapi memang sejauh di periode Orde Baru tidak mungkin orang bicara itu. Pasca reformasi pun bahkan sampai sekarang misalkan itu juga itu menjadi kayak kayak cerita yang tertutupi gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang tahu atau hanya cerita bisik-bisik gitu, di mana sebenarnya ada tempatnya tetapi orang tidak berani bercerita gitu. Karena masa lalu terkait dengan periode gelap 65 sampai katakanlah 69 itu memang coba ditutupi dengan berbagai alasan. Sering ya Mas ya, pemberontakan PKI itu kan setahu saya kan terjadi 2 kali ya, itu tahun 1948 dan tahun 1965. Nah, apakah ada keterkaitan antara pemberontakan di Madiun dan kemudian yang terjadi di, ya kita tahu di Lubang Buaya itu Mas? Karena kan sampai sekarang hal itu tuh masih dikait-kaitkan, padahal menurut saya kan ya monggo. Kalau saya
Ya. itu melihat antara 48 dengan 65 tidak ada kaitannya sebenarnya. Memang di Orde Baru memang dikait-kaitkan supaya apa? Supaya ada dramatisasi bahwa PKI memberontak 2 kali. Memang 48 PKI bergerak. Muso memang bergerak gitu ya. Tetapi kan tidak terus kemudian kita harus melihat bahwa oh ini PKI memang secara DNA gitu ya, memang terbiasa melakukan pemberontakan. Ini pernyataan yang menurut saya juga harus ditelisik lebih dalam gitu ya. Kalau mau melakukan gerakan yang radikal, pemberontakan gitu ya, atau gerakan untuk menentang pemerintah dan segala macam, itu tidak hanya dilakukan oleh orang komunis kan sebenarnya gitu ya. Bukan banyak, tapi ada beberapa kelompok misalkan Islam misalkan ya. Itu juga sejak Kartosuwiryo misalkan yang mendirikan NII misalkan, itu kan juga bagian dari bagaimana mereka berusaha untuk melawan pemerintah, sama sebenarnya gitu ya. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa 48 dengan 65 itu berbeda. Tetapi memang Orde Baru mencoba mengkait-kaitkan itu supaya menunjukkan bahwa secara dalam konteks sejarah Indonesia itu PKI itu selalu berusaha untuk melakukan pemberontakan. Tidak hanya 45, misalkan PKI selalu dikait-kaitkan dengan 26, 27. Memang iya gitu ya. Saya masih ingat ada diskusi yang di Yogyakarta gitu ya, yang menjadi pembicaranya adalah penyair Taufik Ismail gitu ya. Dia kan menulis buku tentang katastrofi komunis atau apa gitu ya. Dia ingin melihatkan bahwa komunis itu berbahaya. Gitu ya. Karena di Indonesia PKI yang mengusung ideologi komunis menurut Pak Taufik Ismail itu sudah merongrong Indonesia sebanyak 3 kali. Sejak tahun 26, 27, kemudian 48 di gerakan keduanya, kemudian berujung pada 65. Terus ada yang mempertanyakan dengan cukup cerdik menurut saya. Seorang mahasiswa itu mempertanyakan ke Pak Taufik Ismail dengan cukup cerdik. Pak Taufik Ismail, setahu saya pemberontakan 26-27 itu ditujukan pada pemerintah kolonial Belanda. Indonesia saat itu belum lahir gitu ya. Jadi di situ sebenarnya pertanyaan ini menunjukkan bahwa sejauh ini banyak orang yang kemudian anti komunis itu selalu berlebihan menurut saya gitu ya. Karena mengkait-kaitkan sesuatu yang sebenarnya tidak pas. Misalkan 26 tadi, 26 itu kan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Bukankah itu bagus kan? Dilakukan oleh siapapun misalkan, entah yang kelompok Islam misalkan, entah kelompok komunis kan sama-sama melawan pemerintah kolonial Belanda. Tapi saking bencinya seolah-olah bahwa yang itu melakukan pergolakan itu ya itu jelek gitu. Kalau itu dilakukan oleh komunis gitu. Padahal ya ini kadang kita nggak bisa, banyak yang tidak bisa untuk memilah gitu ya, bahwa bagaimanapun suka tidak suka berbagai kelompok itu, entah komunis, entah kalangan nasionalis, entah kalangan Islam, itu punya peran dalam sejarah kita. Tidak hanya satu golongan saja, semua itu punya peran. Apakah kalangan kanan yang agama itu hanya Islam? Tidak. Orang Kristen, orang Katolik juga iya, mereka juga punya peran. Jadi bangsa kita ini terbentuk dalam sejarahnya itu dibentuk oleh beragam sokongan, dukungan, ya, pengorbanan yang dilakukan oleh banyak kelompok. Jadi ya, tapi kemudian ketika kita karena sudah ada stigma atau propaganda anti komunis di periode Orde Baru gitu ya, seolah-olah ya sejarah tentang gerakan komunisme itu seolah-olah sampai ditarik ke belakang itu sampai Hindia Belanda itu pasti jelek gitu ya. Baik, jadi ada kerancuan ya Mas ya di situ ya? Ya menurut saya iya gitu. Kita harus menempatkan misalkan 48 apakah mereka bersalah? Iya. 48 itu memang Musso bergerak dan itu melakukan satu, ya memang itu penentangan terhadap pemerintah kolonial, pemerintah Soekarno gitu ya. Maaf bukan kolonial, tapi pemerintah Soekarno gitu. Itu dilakukan memang betul gitu. Dan apakah kita harus menyalahkan itu sebagai pemberontakan? Iya. 48 itu pemberontakan betul. Karena dia mendirikan negara kan. Negara Madiun misalkan. Ya walaupun mungkin dalam porsi-porsi tertentu mereka ada pembelaan tentu kan.
perspektif mereka, ini perspektif kelompok kalangan kiri misalkan, mereka punya pembelaan mengapa mereka melakukan tindakan itu. Tapi dalam perspektif Indonesia itu jelas pemberontakan gitu ya. 65 kalau kita mengacu pada G30S-nya itu memang betul, tapi istilahnya saya bukan sebut sebagai pemberontakan, tapi lebih tepat sebenarnya kita sebut sebagai kudeta. Karena dilakukan oleh kelompok militer tertentu, ya kan, sebagian kalangan anggota Cakrabirawa gitu ya, yang mereka mati-matian sebenarnya awalnya ketika ada pengadilan di pengadilan Mahmilum, Untung misalkan itu menyatakan enggak, kami tidak melakukan kudeta, tetapi kami ingin menyelamatkan Soekarno gitu ya. Itu pembelaannya gitu ya. Tetapi kalau saya sebagai seorang sejarawan dan melihat itu dengan apa yang sudah terjadi, bukan, itu tetap kudeta. Itu tetap kudeta, kenapa? Karena ada pendemisioneran kabinet. Kabinet itu dibubarkan oleh G30S, oleh gerakan 30 September ini. Dan itu diumumkan di RRI. Dan itu jelas sekali bahwa itu gerakan kudeta, pengambil alihan kekuasaan. Memang betul gitu loh. Tapi persoalannya adalah apakah PKI terlibat? Nah, ini kan yang jadi persoalan sejak perdebatan, bahkan sejak reformasi gitu ya. Kalau saya melihatnya, sudah ada beberapa penelitian, misalkan John Rosa, yang menunjukkan bahwa PKI elitnya itu terlibat. Ya, jadi yang terjadi adalah PKI elitnya itu terlibat dalam gerakan ini. Terlibat dalam G30S. Yang jadi persoalan adalah yang tidak pernah kemudian diakui adalah orang-orang yang tidak tahu, yang kebetulan dia adalah anggota komunis, itu kemudian terbunuh. Ditangkap kemudian tidak diadili, lalu kemudian dibuang misalkan ke Pulau Buru misalkan salah satunya. Kan Pulau Buru menjadi salah satu tempat pembuangan besar kan di masa Orde Baru untuk orang-orang komunis. Nah, mereka tidak tahu apa-apa, banyak yang tidak tahu apa-apa. Atau misalkan di Jawa Tengah ada Nusa Kambangan yang sekarang sebenarnya sudah, ya sejak awal sih ya, difungsikan sebagai penjara kan. Ya kalau sekarang untuk penjara gembong-gembong narkoba, teroris misalkan ya. Kalau dulu itu salah satunya digunakan untuk penjara orang-orang komunis. Istilahnya kalau klasifikasinya adalah B, biasanya antara Nusa Kambangan dulu baru ke Buru, atau mungkin ada yang di Nusa Kambangan sampai dia dibebaskan. Nah, penangkapan dan pembuangan mereka ini kan tanpa pengadilan. Mereka tidak diputuskan apakah bersalah atau tidak. Tiba-tiba langsung divonis bahwa mereka anggota komunis, dianggap berbahaya, maka kemudian harus dibuang. Nah, ini yang menurut saya dalam konteks sejarah, pelurusan sejarah sejak awal yang tadi saya bilang itu yang memang harus diungkapkan gitu ya. Jadi apakah saya misalkan kalau ditanya, bagaimana dengan elit-elitnya? Ya silakan diadili saja mestinya gitu ya. Dan itu sudah dilakukan gitu ya. Walaupun sebagian misalkan kalau saya pribadi menyayangkan misalkan kenapa Aidit tidak diadili? Kenapa harus ditembak mati dulu? Kenapa tidak diadili dulu baru dihukum mati? Biar apa? Biar ada keterangan yang lebih detail lagi apa yang terjadi pada 1 Oktober itu. Karena kalau saya juga meyakini bahwa elit PKI itu terlibat dalam peristiwa itu. Nah, tapi persoalannya adalah di periode konsolidasi Orde Baru ketika akan mengambil alih kekuasaan Soekarno gitu ya. Itu elit-elit PKI itu 5 orang itu terbunuh, 1 orang yang kita tidak tahu apakah terbunuh atau tidak, atau bagaimana kondisinya, misalkan Nyono itu seperti apa kita nggak pernah tahu. Tapi yang lain Aidit sudah dibunuh, kemudian misalkan Insinyur Sakirman juga dibunuh gitu ya. Yang lain juga terbunuh gitu ya. Nah, mestinya itu diadili kan lebih akan kita sejarah pasti akan lebih berbeda menurut saya melihat kesaksian-kesaksian yang bisa kita dapatkan dari elit-elit partai itu yang saya yakin memang terlibat dalam peristiwa itu. Itu Mbak Fia. Oke Mas, kalau menurut Mas Kunchoro sendiri, apakah eksekusi yang tiba-tiba tanpa pengadilan itu merupakan suatu rencana untuk pembungkaman, Mas? Maksudnya pembungkaman? Jadi mungkin memang nggak perlu diadili karena memang dia terbukti bersalah, atau memang ada sesuatu yang
tidak diungkapkan, mungkin kayak gitu. Iya, memang kalau dalam kepentingan lebih luas, memang militer dalam hal ini Angkatan Darat Anti Komunis itu memang punya kepentingan untuk mengambil alih kekuasaan. Memang kita harus akui itu, bahwa ada semacam kudeta, istilahnya dulu itu kudeta merangkak gitu ya, yang dilakukan oleh misalkan Jenderal Soeharto. Sebenarnya menurut saya, kalau saya sendiri melihat bahwa mungkin Soeharto bukan secara individu gitu ya, tapi ada satu kalangan memang di Angkatan Darat yang anti komunis, terutama perwira menengahnya, memang berusaha untuk menggulingkan Soekarno gitu ya, dengan menghilangkan salah satu kaki penumpangnya yang kuat, tanda petik ya, kaki penumpang yang kuat, salah satunya ya kalangan komunis, Partai Komunis Indonesia yang memang dekat dengan Soekarno, dan itu dihilangkan. Nah, proses penghilangan secara besar-besaran itu ya memang kalau ingin cepat ya tidak perlu lagi pengadilan memang. Jadi memang apakah ada kesengajaan gitu ya? Menurut saya ya, memang ada usaha untuk menyingkirkan kalangan kiri pada periode itu, untuk kemudian dukungan terhadap kekuasaan politik Soekarno itu lemah. Dengan demikian kekuasaan bisa diambil alih. Dan itu yang terjadi kan, Angkatan Darat kemudian memang mengambil alih kekuasaan. Suka tidak suka, mungkin ditolak juga oleh mungkin kalangan Angkatan Darat, tapi itu yang terjadi, yang terjadi pasca peristiwa 1 Oktober. Jadi kekuasaan Soekarno diambil alih oleh militer. Jadi kan ini Mas ya, dari sekian pemberontakan ya, entah itu Permesta, PRRI, DITII, RMS, itu PKI itu bisa disebut yang paling parah, yang paling mempengaruhi masyarakat sampai saat ini. Itu kenapa Mas kalau menurut Mas Kuncoro? Kalau saya sih melihatnya skalanya lebih besar. Misalkan 48 sama-sama terjadi pergolakan yang itu melibatkan Partai Komunis Indonesia, itu skalanya juga tidak besar kan. 48 itu kan tidak mengguncang seluruh wilayah. Tapi kalau 65 itu memang mengguncang seluruh wilayah di Indonesia, tidak hanya di Jawa tapi juga bahkan di Indonesia Timur gitu ya, yang jauh dari di beberapa tempat gitu ya, di Indonesia Timur, di Palu misalkan, itu juga terjadi pembunuhan gitu ya, walaupun mungkin tidak besar ya, tapi itu juga terjadi di sana. Yang paling awal justru pembantaian itu tidak terjadi di Jawa, tapi terjadi di Aceh misalnya. Aceh itu paling awal melakukan penghancuran komunis paling awal gitu ya, atau pembunuhan anti komunis yang terjadi itu lebih dulu di Aceh, baru kemudian menyebar. Tapi memang paling masif ya, kalau kita mau sebut ya Jawa lah yang memang muncul. Ya memang kalau kita lihat bahwa periode pra 65 itu memang Partai Komunis Indonesia begitu kuat memang, dan banyak analisis yang menyebutkan bahwa jika dilakukan pemilihan umum gitu ya, kan pemilihan umum sebelum Orde Baru itu hanya terjadi sekali kan, secara nasional ya, tahun 55 gitu ya. Kemudian ada pemilu lokal sebenarnya, uji coba pemilu lokal itu ada di beberapa tempat, tidak semua, tapi misalkan di Jawa gitu ya, di Jawa Tengah misalkan ya. Itu tahun 57, 58 kalau salah, 57 paling utama, itu sudah menunjukkan indikasi bahwa Partai Komunis Indonesia itu mencapai peningkatan yang sangat masif. Maka kemudian banyak kelompok yang kemudian juga takut kan. Misalkan Angkatan Darat itu juga punya ketakutan bahwa komunis akan menguasai Indonesia. Makanya kemudian kalau bisa pemilu itu jangan dilakukan. Makanya bukan jangan dilakukan, tapi paling tidak ditunda gitu ya. Makanya kemudian ada opsi di mana pada tahun 59 sebenarnya lahirlah istilah demokrasi terpimpin itu, di mana Soekarno ditempatkan sebagai presiden seumur hidup. Itu sebenarnya salah satu usaha untuk membendung, sebenarnya justru untuk membendung berkembangnya komunis. Karena kalau pemilu dilakukan, itu lagi-lagi Partai Komunis Indonesia bisa jadi akan menjadi partai pertama, partai pemenang gitu ya. Dengan demikian kan pemerintahan akan dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia, dan itu banyak yang tidak suka memang. Gitu Mbak Fia. Jadi memang kan ya isu tentang komunis itu sampai sekarang tuh masih sensitif ya Mas ya. Masih banyak kekhawatiran, bahkan saya sering itu lihat spanduk di jalan
kami menentang komunis, bahkan itu sekarang loh Mas, sampai sekarang loh, padahal itu kan udah kejadiannya udah lama. Saya masih ingat dulu seorang narasumber itu Pak Hermanu Subagio, almarhum, itu dia tuh ngomongnya, ini partainya aja udah bubar, orang-orangnya udah nggak ada, tapi masih sering diangkat-angkat terus, dia ngomongnya kayak begitu. Nah, jadi kan ini loh Mas, saya tuh sekarang juga masih heran kenapa sih komunis atau PKI itu masih menjadi momok bagi masyarakat, entah itu militer, masyarakat kita, publik atau dan sebagainya itu sampai sekarang itu kenapa sih Mas? Dan kenapa penumpasan PKI itu bisa dinilai wajar bahkan dengan persekusi secara kekerasan gitu? Iya memang ada kepentingan atas itu sampai sekarang menurut saya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang menggunakan itu untuk kepentingan politik. Karena bagaimanapun propaganda itu dalam konteks tertentu itu kan harus apa namanya? Pertama harus sederhana, simplistik gitu ya. Yang kedua dia harus punya common enemy kan. Yeah. Common enemy yang bisa dipanggil berulang-ulang dan itu mampu apa namanya? Mampu menggugah emosi masyarakat secara umum. Sejauh ini di Indonesia yang paling efektif adalah isu komunis. Jadi ada kalangan-kalangan tertentu memang terutama memang kalau saya lihat ya kalau militer itu memang angkatan darat yang paling utama. Angkatan-angkatan lain kan tidak. Saya tidak tahu itu mungkin darah mereka yang memang sangat anti komunis sejak awal gitu ya. Sejak tahun 65 itu ketika mereka kemudian berkuasa, militer berkuasa, tapi yang jelas kalau angkatan laut, angkatan udara itu biasanya tidak punya, bukan tidak, tapi apa namanya jenderal-jenderalnya kan tidak pernah menggunakan isu ini untuk kepentingan gitu ya. Tapi kalau angkatan darat kadang-kadang itu menggunakan itu untuk ya paling baru kita bisa lihat bahwa misalkan Jenderal Nurmantio misalkan ya itu selalu menggunakan itu untuk menggugah kembali dalam tanda petik ya ingatan masyarakat gitu. Padahal ingatan masyarakat yang mau digugah kembali itu sebenarnya kan narasinya Orde Baru gitu ya. Sementara apa namanya apakah anak muda sekarang pemahamannya sama persis dengan narasi-narasi Orde Baru ya belum tentu kan gitu loh. Belum tentu. Nah itu kenapa diulang-ulang terus dan pengulangannya kan selalu sama kan, maksudnya setiap September, setiap Oktober setelah itu selesai gitu. Seolah-olah bahwa di bulan-bulan inilah sebenarnya apa namanya kebangkitan komunis itu terjadi dan itu sebenarnya sudah dilakukan Orde Baru. Jadi pemerintah Orde Baru itu selalu akan mengulang-ulang di bulan September. Karena ada filmnya kan yang memang diputar setiap September atau biasanya mendekati pemilu. Kebetulan saya beberapa kali mendapatkan data di koran gitu ya. Tahun 71 misalkan pemilu tahun 71 itu kan pemilu pertama Orde Baru. Itu isu tentang komunisme kencang disebarkan bahwa ini apa namanya ada bantuan senjata dari Cina yang sudah masuk ke sini kemudian sudah dibentuk tentara komunis dan segala macam ini bahaya dan segala macam. Itu sudah isu itu sudah disebarkan oleh Orde Baru dulu. Nah, menurut saya ya cara-cara ini masih dipakai sampai sekarang untuk kepentingan politik. Ya pertama untuk cari dukungan, kemudian untuk ya memang bagaimanapun apa namanya ada banyak kelompok yang kemudian tidak bersedia juga, misalkan kesalahan-kesalahan masa lalu diungkapkan gitu ya. Misalkan persekusi anti komunis yang terjadi, pembunuhan terhadap orang-orang komunis terjadi. Ada banyak kelompok-kelompok yang memang terlibat gitu ya. Nah, kalau kelompok-kelompok yang terlibat ini kemudian diungkapkan gitu kan. Itu artinya kan posisi mereka yang dulu sebagai hero, sebagai pahlawan kemudian berbalik menjadi seorang pelaku pembunuhan kan siapa sih yang mau? Tidak mau. Tidak mau gitu ya. Jadi itu yang selalu narasi-narasi semacam ini yang selalu akan muncul dimunculkan gitu ya. Dan ya itu tadi salah satunya memang ada kepentingan politik dan itu berkaitan dengan pemilu biasanya. Ya jadi tidak akan hilang Mbak Fia. Menurut saya akan selalu isu itu akan selalu dibawa. Setiap kali September, setiap kali akan pemilu, entah siapapun yang akan jadi presiden, misalkan kalau ada isu yang bisa disangkutkan dengan satu tokoh, oh ini tokoh bahaya nih karena tokoh apa namanya punya ikatan dengan komunis misalkan, pasti akan dimunculkan. Walaupun sebenarnya ya di masyarakat di generasi milenial mungkin itu sudah memuakkan mungkin ya kali ya,
Karena misalkan kalau memang benar ada seperti Jenderal Gatot Nurmantio misalkan menyatakan bahwa oh iya ini partai ini bangkit, partai komunis ini bangkit dengan sekian juta anggota misalkan. Sebenarnya gampang, kenapa tidak ditangkap segera? Kalau dia punya data intelijen misalkan, kenapa tidak diserahkan pada pemerintah dan segera ditangkap pemimpinnya? Kemudian kalau memang ada partai ini dan berusaha untuk melakukan pemberontakan, ya sudah ditangkap, diadili. Itu lebih menurut saya lebih akan tuntas gitu ya. Saya sendiri misalkan menunggu-nunggu itu. Kenapa tidak pemimpinnya ditangkap dan kemudian diadili dan kita bisa melihat, oh ini ada pemimpin partai komunis yang membangkitkan partai komunis dan berusaha untuk melakukan pemberontakan dan sekarang diadili. Semua pasti akan mendukung. Semua pasti akan mendukung kalau itu terjadi. Tapi selama ini orang jenuh menunggu buktinya. Isu itu selalu dimunculkan bahwa ada kebangkitan dengan sekian juta anggota dengan tentaranya yang sudah siap, tetapi buktinya nggak pernah muncul gitu. Jadi lama-lama bosan gitu ya. Lama-lama orang juga bosan. Menurut saya generasi milenial juga pasti akan bosan. Mungkin awalnya akan akan muncul ketakutan mungkin ya, jelas kan, karena ada sesuatu kan komunisme menjadi semacam hantu gitu. Pasti takut gitu. Siapapun juga pasti akan takut. Tapi kalau tidak ada buktinya kemudian ya orang pasti akan melihat bahwa ini hanya sekedar isu yang selalu akan dimainkan terus-menerus untuk kepentingan politik mereka. Oke Mas, jadi kan ini nih saya minta penegasannya dari Mas Kunchoro lagi. Jadi kalau ada isu-isu bahwa ada gerakan bawah tanah yang ingin memunculkan kembali neo PKI atau PKI model terbaru istilahnya. Kalau yang di luar negeri itu kan mungkin ada neo-Nazi dan sebagainya, isu-isu kayak gitu kan. Nah di Indonesia itu apakah ada gerakan yang memang tersembunyi untuk memunculkan kembali PKI itu, Mas? Kalau menurut penelitiannya Mas Kunchoro tentang kalau pandangan saya sendiri, kalau persepsi saya sendiri, saya tidak yakin ada gitu ya. Kalau orang menjadi Marxis, gitu ya. Kalau orang mempelajari Marxisme, ya ada sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau kemudian mereka ada sekelompok orang Marxis misalkan, kemudian membentuk partai dan ingin mengembalikan PKI lagi, saya rasa saya nggak yakin itu. Komunisme itu udah bangkrut menurut saya. Sudah banyak orang misalkan Syafi'i Ma'arif misalkan ya, seorang tokoh Muhammadiyah, Profesor Syafi'i Ma'arif itu guru besar saya dulu, menyatakan berkali-kali, dia bukan jelas dia seorang Muhammadiyah gitu ya, jelas bukan pendukung komunisme, tapi dia sudah bilang bahwa komunisme itu udah bangkrut. Isu-isu komunis yang kita pakai itu sudah hal yang sangat luar biasa yang itu merusak sebenarnya. Ya kehidupan kita, ya kemudian nanti proses sejarah kita gitu ya. Jadi saya sendiri meyakini bahwa hanya orang gila mungkin ya yang akan membangkitkan lagi komunis. Karena apakah itu akan laku? Enggak, saya yakin enggak laku gitu. Tapi kalau orang mempelajari Marxisme, sosialisme, iya, gitu ya. Membaca tentang sosialisme lagi, gitu ya. Membaca lagi Marxisme, ya, kenapa tidak? Bahkan dalam dalam level universitas misalkan, dalam dunia akademis misalkan, ya itu harus dipelajari. Dalam sosiologi misalkan, para sosiolog itu mau nggak mau ya harus mempelajari Marxisme. Gitu. Atau yang teman-teman pergerakan misalkan dia harus mempelajari Marxisme. Dia juga harus mempelajari sosialisme gitu ya. Tetapi apakah kemudian mereka akan mengarahkan tujuannya pada pembentukan Partai Komunis Indonesia? Saya yakin enggak. Begitu mungkin didirikan, siapa yang akan mau jadi anggotanya? Saya yakin enggak ada. Ya ada, tapi saya yakin tidak banyak, bukan enggak ada, tapi tidak banyak yang tertarik atas ide itu. Karena apa? Karena di mana-mana komunisme sudah enggak laku. China misalkan, Tiongkok misalkan, Cina misalkan, itu apakah negara komunis? Enggak. Sistem ekonominya aja kapitalis kan. Sistem ekonominya tidak lagi ya secara politik ya gitu ya. Yang mana lagi Uni Soviet. Jadi menurut saya komunisme sudah runtuh menurut saya. Sudah selesai dalam artian dalam konsep politik praksis itu sudah tidak lagi menarik menurut saya. Walaupun misalkan jadinya kalau yang modern saat ini Korea Utara ya Mas ya. Iya, tapi misalkan memang sosialisme itu bangkit di Amerika Latin misalkan ya, di Venezuela, di Bolivia dan segala macam gitu.
Tetapi kan mereka tidak sepenuhnya menjadi semacam gerakan komunis yang kaku gitu ya. Itu menurut saya sudah menjadi bagian dari sosialisme baru gitu ya. Walaupun mungkin dasar-dasarnya ada marxisme, iya. Tapi membangkitkan lagi partai seperti dulu yang yang seperti dulu gitu ya. Saya pikir maksudnya partai komunis yang seperti dulu. Saya pikir sudah bukan dalam tanda petik ya, bukan jualan yang laku lagi gitu. Oh. Begitu Mbak Fia. Oke Mas Kunchoro, makasih banyak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Kunchoro sama teman-teman Tribuners? Jadi ya kajian berkaitan dengan sejarah 65 itu memang menjadi satu sejarah yang gelap sampai sekarang. Tetapi memang kita sebenarnya menurut saya generasi muda itu memang juga harus tahu banyak hal terkait dengan peristiwa itu. Mempelajari itu baik buruknya supaya ke depan tidak lagi terulang kekerasan politik yang akan menghantui kita dalam dalam perkembangan sejarah Indonesia. Jadi itu Mbak Fia, jadi karena kita temanya adalah tentang peristiwa 65 dan kaitan atas itu, maka saya selalu berharap bahwa generasi milenial itu, anak-anak muda itu mau untuk berusaha mencari narasi yang beragam, bukan tunggal ya, yang beragam apapun itu, dari versi Orde Baru sekalipun menurut saya tidak masalah, tetapi jangan tunggal, jangan hanya satu versi, jangan mengamini hanya satu versi, tapi semuanya, kalau istilahnya Pak Aswi Warman Adam itu, biarkan sejarah seperti pelangi, jadi banyak warna biar kita bisa atau generasi milenial, anak-anak muda itu bisa melihat dengan jernih itu, Mbak Fia. Baik, terima kasih banyak sekali Mas Kunchoro. Luar biasa ya pembahasan hari ini. Banyak nih beberapa yang saya belum tahu nih jadi tahu sekarang. Ya semoga dengan pembicaraan kita hari ini, dengan diskusi kita hari ini bisa memberi wawasan baru bagi Tribuners semua dan juga bisa bermanfaat bagi sejarah Indonesia selanjutnya. Iya, baik, terima kasih banyak Mas Kunchoro atas waktunya. Iya, sama-sama Mbak Fia. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Fia. Terima kasih. Iya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.